Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal lanjutin ya dari modul pertama kemarin yang udah instalasi Power BI sama pengenalannya Power BI itu bagaimana. Nah, di sini kita bakal lanjut ke materi data warehouse di Power BI itu sendiri. Nah, di data warehouse di Power BI itu sendiri, itu tujuannya ada 3 ya. Kita bisa memahami data warehouse dalam business intelligence. Yang kedua, kita dapat mengaplikasikan study case data warehouse dengan Microsoft Power BI, dan kita dapat mengaplikasikan output data warehouse yang dengan Microsoft Power BI. Di sini teori dasarnya data warehouse itu proses mengintegrasikan beberapa sumber data yang terpisah dan mengumpulkannya dalam sebuah repositori terpusat. Data warehouse juga difokuskan untuk pengambilan keputusan sehingga akan berupa historical data dengan range waktu tertentu. Sebagai contoh, analisa data penjualan di 3 bulan terakhir untuk menyusun strategi pemasaran. Data warehouse itu juga bekerja dalam proses yang dinamakan ETL proses. ETL ini akronim dari extract, transform, dan load. Extract sendiri merupakan proses mengekstrak dari berbagai format data ke dalam sebuah data warehouse. Untuk transform sendiri itu proses mentransformasi data berdasarkan format dan kebutuhan. Sedangkan pada load adalah proses memasukkan data ke dalam sebuah data warehouse. Nah, di sini ada ini ya, proses ETL-nya dari ekstrak tuh dari ini ada database berupa RDBMS atau NoSQL, terus ada filesnya ada CSV, JSON, XML, dan lain-lain. Terus ada dari aplikasi juga tuh dari REST API contohnya, terus ada application events dari webhook. Itu nanti bakal diekstrak, nanti kita olah transform, terus habis itu di transform ini, terus habis itu di load. Nanti di situ bakal kita bisa gunain untuk visualisasinya. Nah, di sini ada 2 ya buat cara memvisualisasi datanya. Itu ada data klasifikasi sama data clustering. Nah, di data klasifikasi itu suatu metode pengelompokan data di mana data tersebut mempunyai label atau target. Data yang akan diamati sudah dapat diketahui, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Di sini bedanya klasifikasi dengan clustering, yaitu di klasifikasi kita sudah mengetahui data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, sedangkan dalam clustering kita belum mengetahui akan ada kelompok data yang akan terbentuk karena data dikelompokkan berdasarkan kemiripan antar data. Nah, ini contohnya yang klasifikasi, itu ada label atau targetnya di sini yang dilabelin 0 dan juga dilabelin 1. Itu yang oranye, yang 0 yang biru. Dari data rata-rata hitungannya ini. Selanjutnya di sini ada data clustering ya. Nah, di data clustering itu metode mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok. Sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan. Di metode clustering dilakukan untuk menemukan suatu pola yang tersembunyi pada data yang mau kita analisis. Nah, di sini juga ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai kesamaan tiap objek, salah satunya itu menggunakan Euclidean distance. Di berikut ini rumusnya ya untuk Euclidean distance. Sebenarnya ada lagi rumus mengukur nilai kesamaan, ada Manhattan dan sebagainya, dan namun di sini ada contohnya untuk Euclidean distance. Di sini bisa dilihat sebuah data dikatakan memiliki kemiripan
atau berada dalam satu klaster yang sama jika jarak antara dua titik saling berdekatan. Jadi di sini dari original datanya sini ada data-data ini terus dikelompokkan, di-clustering di sini dari jadi 3 kelompok. Dari data yang ditampilkan bisa mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik datanya yang sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di penyajian visualisasi untuk data clustering, ini sering dilakukan menggunakan scatter chart atau scatter plot atau yang bisa juga pakai cluster column chart tergantung pada jenis karakteristik atau value yang ingin diamati. Untuk lebih jelasnya kita bakal masuk ke praktikumnya langsung. Di studi kasusnya di sini kita bisa lihat ya studi kasusnya itu sebagai pemilik retail fashion online yang di mana pelanggan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Eee, Kita ingin mengetahui beberapa data pendukung untuk menstrategikan penjualan pada 1 bulan ke depan, dengan melihat bagaimana behavior penjualan pada 3 bulan terakhir yang meliputi 2 ya, produk yang terlaris dan tanggal jumlah transaksi terbanyak. Nah, di sini datasetnya bisa kalian download aja, datasetnya Data Warehouse Retail baru. Di sini bisa download, klik file, terus download, terus pilih yang Excel. Oke, setelah udah ke-save semua, kita langsung buka di Power BI-nya langsung aja. Nah, di Power BI kita bakal ini ya, klik di blank report, kita bakal buat laporan baru. Nah, tadi sudah kita download buat datanya, yang data retail, kita langsung import datanya aja, langsung import data from Excel. Terus cari aja data yang udah di-download tadi, terus di-open. Kita tunggu. Oke, ini bisa di-checklist semuanya aja, di TP pelanggan, TP penjualan, sama TP produknya. Habis itu di sini kan kita bisa identifikasi ya datanya ya. Di sini ada yang masih kolomnya null value maupun di barisnya ada yang null value-nya juga di setiap TP pelanggan penjualan maupun TP produknya. Jadi kita harus lakukan ETL karena kita harus membersihkan datanya terlebih dahulu supaya bisa kita gunakan untuk visualisasinya. Jadi harus klik transform datanya dulu. Oke, di sini udah masuk ya ke transform datanya. Di sini kita bisa mulai dari DB pelanggannya dulu. Nah, di DB pelanggan kita bisa ini ya, hapus kolom 7 ini karena berisi null value. Kita langsung klik kolom 7, terus di sini ada tulisan remove column. Ini bisa langsung klik aja remove column. Nah, nanti bakal terhapus sendiri. Namun di sini masih ada null value ya di baris ke-31 karena datanya hanya sampai ke 30 saja. Jadi di mulai data 31 kita bakal hapus. Caranya klik ini ya, klik uh, remove rows, terus langsung pilih remove blank rows. Nah, di sini langsung otomatis yang baris yang kosong-kosong tadi langsung terhapus dengan sendirinya. Nah, di sini di DB pelanggan masih ini ya, ada yang perlu diganti.
tipe datanya yaitu di nomor telepon. Nomor teleponnya di sini masih belum jelas berapanya, kita harus masih dalam bentuk whole number ya data type-nya. Nah, di sini kita harus ubah ke teks. Caranya klik transform, terus di sini ada data type, itu kita ubah ke teks. Nah, bakal memunculkan seperti ini. Oke, buat DP pelanggan udah selesai, kita lanjut lakukan ke DP penjualan. Sama, kita hapus dulu yang null value-nya. Ini kita bisa langsung hapus ketiganya dengan cara shift-nya ditekan agak lama, terus kolom 6, kolom 7-nya tinggal diklik-klik aja. Habis itu klik yang di bagian home, terus remove columns. Habis itu udah terhapus dengan sendirinya, terus sama kita harus hapus barisnya yang null value, kita remove rows, terus remove blank rows. Ini udah terhapus semua, namun di sini masih ada tanggal ya, di tanggal sini ada yang belum tipe datanya masih date, kita harus ubah ke teks. Caranya kita data type-nya kita ubah ke tipe data yang teks. Oke, ini sudah ke teks semua. Setelah udah, kita bisa lanjut ke DB product. Nah, di DB product ini kolomnya udah nggak ada yang null value, aman. Namun di barisnya ya, di baris ini masih ada null value. Langsung aja kita hapus di barisnya. Klik remove rows, terus remove blank rows. Nah, di sini udah ya, udah kehapus semua. Jadi 30 semua, 30 baris di setiap DB pelanggan, DB penjualan maupun DB produk. Oke, setelah udah semuanya, kita bisa lakukan ini ya, save ya. Save-nya tuh caranya close and apply. Klik yang di bagian pojok kiri atas. Oke, kita tunggu karena ini sedang load. Tadi udah lakuin extract, terus transform juga udah, terus ini akan load. Nah, di sini udah ya, udah ke load. Jadi kita bisa lihat dengan cara di sini kan report view itu buat kita visualisasi. Nah, di sini kita bisa lihat table view-nya dari data yang udah kita lakukan ETL tadi. Di sini bisa dilihat ya DB pelanggan udah sesuai 30 baris, terus di sini juga bisa dilihat 30 baris juga. Lanjut di sini juga bisa dilihat 30 baris. Nah, perintah selanjutnya di sini disuruh ini ya. Di sini disuruh tadi sudah ETL ya, sudah ETL 30 rows. Terus sudah kita ubah datanya ke teks di nomor telepon. Terus di sini juga ini ya, kita mau lihat model view-nya atau ERD-nya, diagram ERD, hubungan relasi entitas relativitynya itu di setiap DB itu gimana, one to many, one to one, atau many to many. Itu caranya pakai ini ya, klik aja di model view-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, hubungan dari DB produk ke DB penjualan itu one to many, sedangkan hubungan DB penjualan ke DB pelanggan itu many to one. Jadi setiap satu produk bisa dapatkan ini ya, penjualannya tuh bisa banyak, sedangkan nih banyak penjualan dilakukan oleh satu pelanggan gitu penjualan. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke visualisasi datanya. Nah, di visualisasi datanya di sini kita bakal visualisasi, kita ingin tahu
produk terlarisnya sama tanggal jumlah transaksi terbanyaknya. Nah, kita bisa pilih stack bar chart ya, stack bar chart. Di sini bisa kita pilih stack bar chart. Oke, stack bar chart ya, udah. Habis itu di sini ada y-axis sama x-axis. Nah, di y-axisnya di sini bisa dimasukkan ID produk pada tabel produknya. ID produk pada tabel produk. Oke, di sini ada sum of jumlahnya, itu kita bisa pakai DP penjualan, dari tabel DP penjualan. Jumlah, terus dimasukkan ke x-axis. Oke, udah muncul seperti ini. Terus habis itu ini ya, kita kasih legend di bagian nama di DP produknya. Oke, nah kayak gini nanti tampilnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita fokus mode kan. Nah, di sini langsung aja aku interpretasiin ya. Buat hasilnya yang produk terlarisnya itu ada ini. Produk apa ini? Dice Bermuda dengan overlong pants dengan jumlah totalnya 18. Sedangkan yang paling sedikit itu ada rata-rata ini sih. Ada nugget bloss, terus ini juga ada apa cafe dress, totalnya masing-masing 2 semua. Oke, mungkin lanjut aja ke visualisasi yang kedua. Nah, di visualisasi yang kedua ini kita bakal membuat tanggal jumlah transaksi terbanyaknya. Kita bisa pilih stack column chart, sebelahnya stack bar chart-nya. Oke, setelah itu kita bisa input buat x-axis sama y-axis-nya. Itu x-axis untuk tanggal dari TP penjualan, sama y-axis-nya itu ini ya, ID transaksi dari DP penjualan juga. Oke, tadi yang pertama tanggal. Oke. Yang kedua ada ID transaksi. Oke, ID transaksi di sini. Oke. Di sini bisa kita ketahui ya. Oke, di sini bisa kita ketahui buat ID transaksinya itu paling banyak di tanggal 28 Januari 2023. Sedangkan di paling dikit itu ada di tanggal 12 Januari 2023. Jadi di sini ada 110 yang terjual, sedangkan di tanggal 12 ada 10 yang terjual. Seperti itu. Oke, mungkin buat penjelasan di modul kedua cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.